Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini kita masih melanjutkan tentang tema besar kita, Time and Price Series. Secara spesifik di video kali ini kita akan ngomongin tentang strategi trading di dalam ICT Killzone. Ini udah lumayan banyak yang request ya minta trading dalam Killzone karena salah satu masalah terbesar di Killzone itu bukan soal entry-nya. Karena teman-teman saya lihat juga banyak banget yang entry-nya udah mulai jago ya dan banyak yang report, banyak yang ngobrol di Instagram juga, banyak yang bilang, "Bang, udah backtest, Bang, hasilnya bagus, Bang." Dan thank you buat teman-teman juga yang banyak mendoakan ya. Juga biar kebaikan yang lebih besar juga boleh menyertai teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin suka ya atau secara spesifik itu memang profil tradingnya itu atau profil si tradernya itu suka di kill zone. Nah, ini cocok nih buat kalian. Jadi jangan sampai Anda lewatkan video kali ini. Pastikan kasih like dan kalau Anda suka dan share ke teman-teman yang lain ya. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasa, saya mau say thank you dulu buat para teman-teman member Traktir Kopi yang udah setia traktir kopi setiap bulan. Di bulan November ini, secara spesifik kita akan ngadain lagi live Zoom dan kita bikin dua kali Zoom di bulan November ya. Jadi ini saya usahain di November dua kali, Desember kita bikin juga nanti saya usahain dua kali juga di Desember. Jadi sebelum nanti libur Natal dan Tahun Baru kita bikin Zoom dulu ya gitu ya untuk akhir tahun. Dan di Zoom terdekat tanggal 16 November jam setengah 8 waktu Indonesia Barat seperti biasa, kita masih ngomongin tentang MMXM Twitter model ya. Jadi karena beliau ini banyak sekali sharing setup yang bagus-bagus di Twitternya. Jadi sayang banget rasanya kalau nggak dibahas dan nggak dikupas tuntas gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu referensi buat teman-teman yang masih nyari entry modul. Nah, ini cocok nih buat teman-teman gitu ya. Dan secara spesifik ini juga eh, saya suka sama entry-nya karena ini cukup lumayan mirip sama weekly one shot one kill ya. Jadi di Twitternya ini beliau secara spesifik dia skip Mondays tuh. Jadi dia bilang kita nggak trade di Monday. Jadi buat teman-teman yang dari kemarin, Bang, boleh trade di Monday, boleh trade di Monday. Pertanyaannya bukan boleh nggak boleh. Anda mau trade di Monday juga siapa yang berani ngelarang Anda, ya kan? Tapi kan pertanyaannya kenapa sih banyak banget ICT trader itu yang skip Mondays gitu ya. Mereka tuh banyak banget yang bilang ngapain sih trade di Monday gitu ya. Nah, ini secara spesifik kita akan bahas ini kenapa sih profile profile Monday itu jadi profile yang dihindari oleh para ICT trader. Bahkan trader sekelas MMXM trader pun salah satu setup favorit dia ini dia skip Monday. Dan dia juga uniknya ini mirip sama style saya. Dia fokus hanya di New York Session only ya. Jadi dia nggak trade di Killzone lain. Jadi ini percis spesifik banget mirip sama saya nih. Saya skip Monday juga dan saya hanya fokus di New York Killzone. Jadi begitu saya dapat bias, baik itu weekly bias maupun daily bias, saya secara spesifik entry itu hanya di New York Killzone. Saya nggak peduli apa yang terjadi di Asia mau jungkir balik ya London mau jungkir balik saya nggak peduli. Tapi begitu udah mendekati New York, di situ saya baru fokusin energi waktu saya untuk betul-betul cari setup ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu nih gimana rahasianya MMXM Trader, salah satu favorit setup dia. Ya, jadi nanti kita bisa ketemu di live Zoom tanggal 16 November jam setengah 8 waktu Indonesia Barat. So, see you all gitu ya. Dan kita balik lagi jadi ke time and series time and price series ini dan saya mau reminder sedikit ya di awal. Jadi gimana sih caranya kita tahu current cycle di di cycle ini gitu ya, apakah bullish, apakah bearish atau apapun gitu stylenya. Nah, itu gimana caranya? Yaitu dengan melihat preview cycle sebelumnya secara spesifik karena kita ngomongin kill zone ya berarti yang harus kita perhatikan itu adalah high dan low dari setiap session di kill zone yaitu di Asia kill zone, London kill zone dan New York kill zone. Oke. Jadi teman-teman udah tahu ya jam kill zone-nya. Kalau belum tahu nanti bisa nonton di playlist yang pertama memahami ICT dari dasar ya gitu. Nanti ada di tinggal ke playlist aja nanti ada beberapa playlist teman-teman bisa tonton semua di situ. Oke. Jadi ini udah tahu jam-jamnya. Ini secara spesifik saya emang sukanya lebih ke setengah sembilan ya karena saya nggak trade di forex, saya trade di gold ya dan Nasdaq. Jadi saya nggak terlalu ya bukan nggak terlalu emang nggak pernah trade di forex ya gimana dong gitu ya. Jadi saya selalu pakainya ya setengah sembilan sampai 11. Tapi kalau teman-teman mau trade di forex
nanti tinggal dimajuin aja New York Kill Zone-nya dari jam 7 sampai jam 10, bisa di-extend ke London Close sampai jam 12. Jadi bebas saja ya teman-teman ya. Oke, jadi kita memperhatikan current cycle saat ini ya. Jadi misalnya teman-teman mau tradingnya di mana nih? Di London Kill Zone kah? Di New York Kill Zone kah? Ya, berarti teman-teman harus memperhatikan previous cycle sebelumnya, high dan low session sebelumnya. Oke, dan ini reminder juga sebenarnya udah dibawain di sesi-sesi sebelumnya. Jadi kalau buat teman-teman yang pertama kali nontonnya langsung ke video ini, ya sebaiknya saran saya Anda nonton full playlistnya dari awal, dari Time and Price Series episode pertama. Jadi biar biar connect gitu ya, biar jangan langsung skip-skip nonton ke sini nanti bingung. Jadi seperti biasa, bagaimana cara kita mencari bias? Oke, dan ini bisa dipakai di semua time frame ya. Dan ini akurat sekali karena ini memang cara IDA bekerja menggerakkan market. Ya kita tinggal melihat aja gimana preview cycle sebelumnya itu diperlakukan. Apakah di sweep atau di run ya. Kita lihat di sini kalau terjadi liquidity run ada displacement candle yang nge-break preview cycle high sebelumnya, dan ketika dia retest dia mampu menemukan support di sini, maka ini akan cenderung ya probabilitasnya akan lebih besar melakukan continuation ke atas. Oke, ini udah saya bahas semua di video-video sebelumnya. Tapi kalau misalkan ketika dia memperlakukan preview cycle sebelumnya itu misalkan seperti ini, jadi hanya di sweep ya, nggak di run ya, begitu dia sweep dikit ternyata ujung-ujungnya cuma closingnya cuma weak, lalu tiba-tiba ada displacement candle ke bawah yang nge-break apa namanya preview cycle high sebelumnya. Nah, ini akan cenderung melakukan reversal. Jadi cuma dua nih ya. Jadi kan sebenarnya market cuma dua ya. Kalau nggak dia run ya dia sweep gitu. Jadi kita nggak usah terlalu pusing-pusing gitu ya. Jadi cuma ada dua profil seperti ini. Satu lagi konsolidasi ya. Jadi ini ya. Jadi gabungin konsep preview cycle sebelumnya ya. Digabung dengan liquidity run atau liquidity sweep. Nah, secara spesifik kita menggunakan teori ini ya, karena time is fractal, kita gunakan konsep ini ke dalam kill zone. Kita perlakukan sama persis bagaimana cara IBDA memperlakukan atau cara IBDA menggerakkan market. Nah, tapi kali ini secara spesifik kita mau memperhatikan hanya di kill zone doang. Oke? Nah, lanjut nih. Jadi ini saya mau kasih sedikit apa namanya? Teorinya dulu. Jadi idealnya nih ada 3 poin yang saya mau sampaikan dulu. Nomor satu tuh sebenarnya idealnya kita nggak trade di Asia Session ya. Ini kita ngomong ideal. Ideal tuh apa? Ideal tuh maksudnya kalau teman-teman baru belajar, teman-teman tuh baru pemula gitu ya, yang baru kenal ICT tuh baru-baru belum punya experience dan belum mendalami terlalu dalam. Nah itu idealnya sebaiknya hindari dulu Asia Session. Kecuali kalau misalkan teman-teman memang udah pro, udah experience, udah macam-macam ya bebas-bebas aja ya gitu. Jadi sama seperti kita di hal-hal lain pun ya kalau kita udah expert di bidang itu ya kita bisa otak-atik, kita bisa modifikasi ya suka-suka kita. Tapi kalau kita baru belajar hal baru ya kita jangan di otak-atik. Lebih baik kita disiplin, ikutin dulu aturan yang ada sampai kita terbiasa, sampai kita jam terbangnya udah tinggi, sampai kita udah jadi expert atau pro di situ, baru kita bisa mulai modifikasi ya. Jadi idealnya kita tuh nggak trade di Asia Session karena fungsi dari Asia Session itu sebagai engineer liquidity. Kita mau ngelihat ya profil Asia itu kalau kita mau trading di dalam kill zone, maka sebenarnya profil Asia yang terbaik itu adalah ketika Asia itu melakukan konsolidasi. Jadi dia engineer liquidity. Dan nanti ketika Asia melakukan engineer liquidity, maka itulah liquidity yang nanti akan kita pakai. High dan low Asia itu adalah draw on liquidity yang kita pakai ketika kita trading di London dan di New York. Jadi nangkep ya. Jadi sesi Asia itu kita pakai sebagai draw on liquidity untuk high dan low Asianya. Oke, makanya kita mau ngelihat profil Asia itu sebaiknya dia ngelakuin konsolidasi, bukannya yang lain-lain. Nah, tapi jadi kalau misalkan memang betul-betul Asianya melakukan akumulasi, maka idealnya nanti di sesi London, London itu akan profilnya akan melakukan manipulasi dan New York nanti akan melakukan distribusi. Itulah kenapa New York tuh jadi favorit ya teman-teman ya. Jadi apa ya? Jadi kill zone favorit. Kenapa? Karena entry di New York itu harusnya jadi entry yang paling mudah. Kenapa? Karena New York itu fungsinya kalau misalkan secara keseluruhan di 3 kill zone ini dia melakukan AMD akumulasi manipulasi, maka New York itu fungsinya hanya melakukan distribusi, hanya melakukan continuation, sehingga itu menjadi paling mudah. Dan ketika kita trading di New York pun kita juga punya
data yang cukup untuk melihat previous cycle sebelumnya tuh udah diapain. IBDA tuh udah ngapain di previous cycle sebelumnya. Jadi kita udah punya bayangan lebih akurat kira-kira di New York itu akan terjadi New York reversal atau New York continuation. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan Asianya melakukan ekspansi, ya, jadi dia nggak consolidate, dia nggak engineer liquidity di situ, tapi dia ekspansi, dia bergerak dalam range yang lebar, oke, maka idealnya London nanti yang fungsinya, profilnya akan beralih menjadi akumulasi. Dan nanti New York yang nanti akan melakukan manipulasi. Which is ini yang banyak disebut sebagai seek and destroy profile. Di mana kita bingung ini sebenarnya dia mau ngapain sih gitu ya, karena atas bawah semuanya disikat habis sama dia. Oke. Nah, ini juga buat para pemula sebaiknya hindari kalau teman-teman mau trading di kill zone, hindari ketika Asia melakukan ekspansi. Ketika range Asia terlalu lebar, itu bukan hari yang baik untuk kita trading di dalam kill zone, khususnya buat para pemula. Oke? Nah, ini ya. Jadi ini adalah profil PO3 AMD untuk ideal trading di kill zone. Kita mau ngeliat bahwa Asianya itu ngelakuin akumulasi, ya. Lalu Londonnya dia ngelakuin, Asianya akumulasi, bener ya, Asianya akumulasi, Londonnya manipulasi, lalu New Yorknya distribusi. Which is ini kayaknya udah banyak banget kesebar di sana sini, jadi teman-teman juga udah tahu ya. Jadi kalau cuma gambar template-nya sih saya yakin semua udah tahu, tapi mungkin mengaplikasi dalam trading hariannya mungkin yang agak sedikit kesulitan gitu ya. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah ini ya, jadi kita mau ngelihat Asia itu berfungsi sebagai akumulasi, London melakukan manipulasi, New York melakukan distribusi. Jadi seperti profil PO3 AMD sebelumnya. Oke, nah ini adalah profil yang kita mau lihat atau profil ideal yang cocok untuk kita trading di kill zone, yaitu Asianya akumulasi, Londonnya manipulasi dengan melakukan sweep liquidity di atas dari Asia high, kemudian New Yorknya melakukan reversal ya, melakukan distribusi dan dia reversal, dia nge-sweep di bawah Asia low. Oke. Tapi ya tadi kan ada dua tuh. Kalau misalkan kita ngelihat bahwa Asianya itu ternyata ekspansi, dalam arti dia bergerak terlalu lebar atau dia bergerak satu arah, dia bergerak trending terlalu kencang di satu arah, kan teman-teman pasti pernah ngalamin ya. Pasti pernah ngeliat dong di mana Asia tuh kok pagi-pagi udah ngegas banget nih, ada apa nih gitu kan, kita bertanya-tanya ya. Nah, itu sebenarnya bukan profil ideal ya. Jadi kita bisa ngelihat Asia itu ngapain, dari situ kita bisa ambil keputusan. Apakah ini hari yang cocok, hari yang ideal untuk kita trading di hari ini atau enggak. Hanya dengan melihat profil di Asia. Oke? Karena kalau kita ngelihat Asia itu ngelakuin ekspansi, maka London kecenderungannya akan ngelakuin ini ya, akumulasi gitu. Lalu nanti New York Kill Zone-nya dia akan melakukan manipulasi. Which is ini bukan jadi profil ideal yang bisa di trading kan, khususnya buat teman-teman pemula. Ini adalah profil ideal buat mereka yang baru mau belajar untuk trading di kill zone ya. Ini udah paling basic ICT Mentorship 2022. Oke. Nah ini ya, jadi Asianya akumulasi, tiba-tiba Londonnya dia ngelakuin manipulasi, dia nge-sweep, di sini udah double sweep, otomatis pasti New Yorknya distribusi reversal, dia turun ke bawah karena liquidity di area atas sudah habis semua, sekarang dia pasti menuju ke liquidity di area bawah. Oke, nah ini contoh ya kalau misalkan kita ngelihat bahwa profil Asia itu nggak terlalu bagus ya. Ini kan konteks di mana saya pribadi gitu ya. Ini bukan profil yang ideal untuk kita trading, Mbak ya. Sekarang kita lihat ya. Profil Asianya dia bergeraknya terlalu lebar ya. Range-nya tuh terlalu lebar. Oke. Sementara lihat profil Londonnya. Karena Asianya udah terlalu lebar ya, dia consolidate-nya terlalu lebar, maka London ya jadi berfungsi sebagai akumulasi itu. Dan lihat apa yang dilakukan oleh New York ya, dia ngelakuin manipulasi. Mungkin kalau udah kejadian begini sih emang kenapa bang gitu ya. Tapi bayangin teman-teman, saya bisa visualisasiin diri saya kalau saya maksa entry di sini ya. Pertama saya ngelihat karena saya secara spesifik entry hanya di New York Kill Zone. Jadi begitu saya ngelihat London ngelakuin akumulasi begini, saya tahu bahwa pasti New York akan ada pergerakan yang besar. Tapi lihat deh ya, di sini kan previous daily high-nya. Iya kan? Dan harga naik sampai sini ya, dia bikin double relatively equal high di sini ya. Dan lihat apa yang terjadi ya, tiba-tiba dia drop ke bawah.
at least ya kalau misalkan ini kejadian gitu ya, saya berpikir ya kalau saya pribadi nih, saya berpikir bahwa harga harusnya masuk dulu ngambil liquidity di previous daily high-nya, baru dia lanjut turun ke bawah. Oke, dan lihat di sini apa yang terjadi. Begitu London selesai kumulasi, tiba-tiba apa yang terjadi? Begitu pembukaan New York Yield Zone, dia ngapain? Boom, boom, boom ya, langsung turun previous daily high 2 hari berturut-turut itu diambil semua. So ini bukan ideal hari untuk trade. Lagian juga kalau kita mau maksa entry di New York Yield Zone, gimana coba kita mau entry? Kita mau entry di mana ya? Di sini ada fair value gap, tapi dia nggak pernah balik lagi ke fair value gap ini. Dia langsung turun aja. Begitu dia turun, ngambil previous daily low di sini, previous daily low di sini, baru dia naik lagi. So ini bukan hari yang ideal. Jadi biasanya saya ngelihat bagaimana profil Asia. Di situ saya bisa ngambil keputusan, walaupun saya udah jarang banget sih ngambil. Kayaknya saya udah hampir nggak pernah ya trading di kill zone ya. Saya either silver bullet atau weekly one shot one kill gitu. Jadi nggak ada di tengah-tengah gitu. Either sekalian cepet atau either sekalian yang hold 2-3 hari aja. Itu buat saya lebih nyaman aja sih. Oke. Jadi karena scalping ya saya bisa nungguin gitu ya. Jamnya scalping saya bisa duduk diam depan komputer ya. Saya bisa trade mungkin berapa? 1-2 jam habis itu selesai kan ya. Lalu weekly one shot one kill nggak usah terlalu dipantau, dibiarin aja dulu. Tapi kalau di intraday seperti ini itu makan lebih banyak waktu, at least buat saya pribadi, karena siang hari saya cukup banyak kesibukan, jadi saya nggak bisa terlalu mantau market gitu ya. Nah, satu lagi nih, nah ini kan juga apa ya, seek and destroy profile banget ya, bukan bukan profile yang kita suka. Lihat nih, Asianya bergerak terlalu lebar ya, range-nya segini lebar gitu ya. Ya ini di luar dari pairnya bisa apapun ya. Saya bosen gold mulu, jadi ambil contoh silver. Kita lihat bagaimana Asia itu lebar sekali ya. Dan lihat apa yang terjadi ketika Asianya terlalu lebar. Londonnya cenderung pasti kalau Asianya terlalu lebar, kecenderungannya sesi London itu range-nya lebih kecil dibanding Asia. Nah, kalau ini terjadi, maka kita mau ngeliat nanti pas di New York itu dia akan punya range yang lebar lagi. Jadi dari 3 kill zone itu salah satu tuh pasti ada yang harus ngelakuin manipulasi. Karena ini seperti fungsi dasar IBDA ya. Consolidate expansion atau consolidate manipulate baru distribute ya. Jadi itu dua profil IBDA. Oke. Nah, jadi kita ngeliat di sini Asianya udah terlalu ekspansi, Londonnya dia ngelakuin akumulasi ya. Lalu lihat New Yorknya, nggak enak banget ya. Tusuk atas bawah, atas bawah, atas bawah begini. Ini seek and destroy profile. Kita lihat di sini previous daily high-nya ya. Londonnya udah nge-sweep previous daily low-nya. Oke. Previous daily low di sweep oleh Asia, lalu London nge-sweep lagi previous Asia low-nya ya. Lalu dia naik, oke, kemudian lihat ini nggak enak banget ya teman-teman ya. Sekalipun teman-teman maksa entry di sini, misalkan ini mau pakai OTI, teman-teman dapat entry di sini, tapi lihat bagaimana wick-nya tuh nusuk-nusuk seperti ini. Ini kan bikin kita khawatir ya, karena kan kita intraday trader. Jadi mungkin begitu kita main di sini, ini nggak enak banget nih ngelihat merah biru merah biru merah biru naik turun gitu ya, nggak terlalu enak gitu ya. Dan bayangin nih, begitu udah mulai naik ya, kita at least saya gitu, karena saya udah sering bilang ya, kalau kita mainnya di day trading ya atau di intraday, pasti kan draw on liquidity yang paling mudah untuk dituju itu adalah previous daily high dan previous daily low. Jadi mungkin saya akan expect dia akan ngambil ini. Tapi lihat di sini, tiba-tiba begitu dia nge-sweep Asia ya, dia turun lagi, nge-sweep London sekali lagi, baru dia naik ya. Jadi hancur lebur banget nih ya. Di sini bukan ideal. Nah, ini sebenarnya bisa diketahui ya. Jadi kita mau menghindari, bagaimana cara kita bisa menghindari seek and destroy profile. Ya ketika kita ngelihat apa yang terjadi di dalam range Asia. Ini udah paling mudah. Oke. Nah, jadi keahlian seorang trader tuh nggak cuma terletak dari metode entry dan exit dia, tapi juga keahlian untuk mengetahui kapan waktu terbaik untuk masuk ke market dan kapan harus duduk diam tanpa melakukan apapun. Karena saya tahu nih, trader pemula itu berapi-api, ya darahnya tuh mendidih, darahnya tuh darah panas. Kalau ngelewatin 1 hari terbuang sia-sia tanpa entry di market, itu rasanya hari itu terbuang dengan sia-sia, ya. Peluang untuk dapat cuan tuh langsung hilang gitu ya. Dan itu saya juga ngalamin gitu. Sampai satu waktu ya memang kita harus
kadang tuh harus terbentur dengan sangat keras baru mata kita bisa terbuka gitu. Kadang ya seperti itu. Jadi memang harus diakui bahwa selain mengenali atau menguasai metode entry dan exit ya, dan juga psikologi dan money management, kita juga harus bisa punya penguasaan diri dan kedisiplinan diri. Kita harus tahu kapan waktu terbaik untuk masuk ke market, tapi juga kita harus tahu kapan waktu terbaik untuk kita duduk diam dan do nothing. Be still and do nothing. Sometimes that the best decision we can make di hari itu sebagai seorang trader. Karena lebih baik kita tidak mendapatkan profit dibanding kita harus kehilangan profit kita. Oke? Nah, ini next lagi nih. Jadi, poin kedua, sekarang kita masuk ke Asia Purge and Revert model. Jadi seperti di weekly Purge and Revert, di kill zone pun juga berlaku yang sama karena time is fractal. Oke, jadi nomor satu itu tadi itu adalah hal-hal yang harus kita hindari ya. Kita mau entry ketika secara spesifik harga itu melakukan PO3AMD. Dia ngelakuin akumulasi dulu, lalu begitu dia akumulasi dia manipulasi dan dia distribusi. Tapi kalau dia ngelakuin hal yang tadi, Asianya expansion, itu nanti punya kecenderungan di hari itu dia akan ngelakuin seek and destroy profile. Apalagi kalau ditambah teman-teman ngelihat ekonomi kalender di hari itu terjadi seperti apa. Kalau ada red news impact, lalu Asianya udah terlalu lebar range-nya, udah nggak karu-karuan, plus di hari itu ada satu red news impact, nah itu harus hati-hati. Oke, nah tadi setelah ngomongin kondisi yang tidak ideal, sekarang kita masuk ke kondisi idealnya, yaitu Asian Purge and Revert. Ini adalah intraday trading ya atau trading dalam kill zone yang ideal ya. Jadi balik lagi kita tuh selalu ingin harga itu masuk dulu ke sebuah fair value gap atau sebuah PD array yang higher time frame. Contohnya seperti ini ya. Di di Nasdaq ini contoh yang cantik sekali. Kenapa? Karena kita lihat ya, Asianya akumulasi, kita lihat range candle kecil-kecil ya. Lalu setelah itu ketika pembukaan London dia ngelakuin Judah swing ke bawah ya, dan Judah swingnya berakhir di dalam sebuah higher time frame PD array. Dan juga bertepatan bahwa dia juga berada atau dia accumulate di bawah midnight open. Ya, jadi dia masuk ke sebuah bullish fair value gap yang berada di bawah midnight open. Nah, ketika kondisi ini terjadi, ya ini kondisi yang kita mau ya. Kita lihat bahwa Asianya accumulate dan Londonnya juga accumulate. Ketika kita ngelihat dua sesi ini bergeraknya range kecil ya, bergerak dalam kotak seperti ini, kita bisa prediksi bahwa New York nanti bensinnya atau gasnya itu akan range daily-nya itu akan dihabisi di New York Kill Zone. Dan kita lihat bahwa ketika New York dia bergerak dengan sangat trending. Nah, ini adalah idealnya. Nah, kalau entry gimana ya? Entry saya udah balikin lah ke teman-teman ya. Teman-teman udah pada jago entry-nya ya. Itu udah banyak banget tuh yang pasang story mention-mention saya. Jadi udah pada jago-jago kalau soal entry. Jadi saya bebaskan kepada Anda entry mau pakai metode mana ya. Kalau masih bingung ya nanti tinggal nonton playlist saya aja sebelumnya gitu ya. Nah, di sini yang paling idealnya, yang paling mudahnya kan di sini kan candle yang nge-sweepnya ya. Dia nge-sweep Asia low, oke, dan nge-sweep Asia low masuk ke dalam fair value gap. Jadi semua konsekutif bearish candle ini menjadi ketika di break menjadi order block. Dan karena ini adalah swing low terakhir yang ngedorong harga ke atas, kita pakai Fibonacci-nya kita ukur dari swing low ini ke swing high ini. Dan kita dapat di sini OTI-nya dan dia pas banget turun ke OTI lalu kemudian dia terbang ke atas ke minus 0,27 dan minus 1. Ini adalah klasik template buy kita ya, which is PO3 AMD yang klasik banget yang sebenarnya dari playlist nomor 1 tuh udah dijelasin, tapi ini kita ngomong di dalam kill zone ya. Jadi ini adalah idealnya. Ya, kita mau ngelihat bahwa London itu melakukan manipulasi di dalam sebuah higher time frame PD array. Oke. Jadi saya tekankan sekali lagi ya karena saya ngelihat masih banyak yang ngafal pola gitu ya. Oh, dia bergerak di atas Asia. Oh, dia bergerak di bawah Asia. Pertanyaannya, daily biasnya udah tahu belum? Kedua, apakah memang dia masuk ke sebuah higher time frame PD array? Karena kalau cuma ngafalinnya, oh dia di atasnya Asia, oh di bawahnya Asia, di atasnya Asia cari sell, di bawahnya Asia cari buy. Ya udah, nggak heran, saya sih nggak heran ya. Ya teman-teman muter aja terus begitu ya, muter aja gitu ya. Yang lain udah kemana-mana, yang ini masih muter aja begitu. Kenapa? Karena nggak disiplin nih. Padahal saya udah
sampai berbusa kali ngomong gitu ya. Idealnya itu adalah ya kita tunggu harga itu masuk ke dalam higher time frame PD array dulu. Dan juga ya high probability setup itu selalu terjadi ketika kita align with daily bias. Jadi kita tahu dulu nih biasnya kemana gitu ya. Saya tahu beberapa beberapa trader di luar sana bilang, oh mereka mengajarkan di YouTube bahwa oh silver bullet itu nggak perlu apa daily bias, oh trading di kill zone itu kita nggak perlu daily bias. Sekarang gimana coba? Sekarang analoginya gimana coba? Kita mau trading tapi kita nggak tahu daily biasnya kemana. Itu sama aja orang bilang gitu ya. Saya mau ke Bogor, saya mau ke puncak, lalu dia masuk mobil, dia jalan ya, dia nggak tahu arah, dia nggak tahu mau kemana, lewat mana, tapi dia main jalan aja gitu. Nanti begitu nyampe perempatan lampu merah, dia mau kemana tuh? Kanan, kiri, lurus, gitu kan jadi bingung. Sama aja kayak trading gitu ya. Jadi kita trading kalau nggak tahu daily bias, kita nggak tahu di mana draw on liquidity terdekat, dia lebih dekat ke previous daily high atau daily low, biasnya bullish atau bearish, gimana? Dia nggak masuk dalam sebuah higher time frame PD array, ya gimana gitu ya? Itu jadinya apa itu? Tebak-tebakan jadinya kan, betul. Jadi kayak lempar koin aja tuh gitu ya. Nah, jadi selalu disiplin ya, selalu ikutin rules-nya ya. Jadi selalu pastikan kita mengenali higher time frame biasnya, lalu kita juga memastikan bahwa kita mau ngelihat harga itu masuk ke sebuah higher time frame PD array dulu, dan juga kita mau ngelihat konfirmasi di mana sudah terjadi perubahan struktur dan ada PD array yang strong ya, ada tiga PD array yang dia overlap gitu, atau minimal PD array yang selaras dengan OTE. Itu akan sangat membantu memberikan kita confidence ketika kita mau entry. Oke. Nah, ini contohnya nih, satu single shot seperti ini kita dapat 2,98 R kalau kita exit di -1. Jadi very simple ya. Tapi inget ya, nggak setiap hari ini terjadi loh teman-teman. Karena saya tahu nih pasti habis video ini langsung kebakaran ya, darah mendidih, langsung besoknya pengen praktek gitu. Dan langsung berharapnya jadinya nggak objektif gitu. Jadi pokoknya ngelihatnya, wah PO3 AMD, PO3 AMD, padahal mah kagak gitu ya. Jadi selalu ya control your emotion ya, dan follow the rules, stick to the rules ya. No matter what happens, stick to the rules. Oke? Karena kita di sini mau make money, kita mau make profit ya, bukannya kita mau nyari adrenalin atau nyari sensasi ya. Oke? Jadi selalu stick to the rules, follow your rules. Oke? Nah, ini contoh untuk kita sell setup ketika PO3 AMD di dalam intraday ya. Jadi ini cantik banget ya. Kita juga ngelihat bahwa dia masuk juga di dalam fair value gap H1 di sini, jadi dia masuk ke dalam higher time frame PD array. Asia dia accumulate, kemudian Londonnya dia manipulasi ya, dan dia tidak mampu nyentuh ya, dia tidak mampu ngebreak si consequent encroachment di fair value gap H1 ini. Kemudian New York ya, dia mulai turun, dan di dalam New York juga dia muncul sebuah bearish fair value gap, which is ya di dalam ini kita bisa ngomong panjang lebar tentang fair value gap ya. Tapi salah satu fair value gap yang paling kuat ya, atau fair value gap yang paling bagus adalah fair value gap yang tercipta, fair value gap pertama yang tercipta di dalam kill zone. Itu akan jadi high probability fair value gap. Seperti ini misalnya. Fair value gap ini adalah fair value gap yang tercipta di dalam Neo kill zone, dan kita bisa expect bahwa ini akan jadi strong ya, karena displacement candle ke bawah ini menunjukkan bahwa memang harga sudah tidak ada keinginan untuk naik ke atas, dan dia mengincar draw on liquidity di area diskon. Oke, jadi kita bisa entry di sini, dan kita bisa exit ya di Asia low-nya, atau kita mau exit di previous daily low-nya juga boleh ya. Dan ini kalau kita exitnya di previous daily low-nya nih, nggak cukup nih ininya. Ini kita dapat, atau mau pakai fix RR deh ya, kita bisa dapat 2R gitu ya. Jadi terserah teman-teman ya, untuk entry saya udah serahin ya, dan juga untuk exit juga ya bebas lah. Dan ini saya taruh stop lossnya juga agak di atas ya. Jadi ini bukan mepet-mepet ya, pasang stop loss tipis tisu, tapi TP mau segede-gedenya ya. Be realistik ya teman-teman, be realistik. Oke, selalu realistis. Oke. Nah, next sekarang kita ngomong tentang ASEAN continuation model. Jadi sama seperti weekly profile, ada push and revert dan juga ada continuation. Di ICT kill zone ini juga ada push and revert ASEAN kill zone ya, dan juga
continuation model ya. Jadi sama aja. Contohnya seperti ini ya. Kita lihat bahwa Asia ini turun-turun-turun masuk ke dalam fair value gap di previous daily sebelumnya dan dia mampu bertahan. Kemudian ternyata dia reject dari fair value gap ini. Jadi fair value gap ini di respect nih sama harga. Ya, karena kita lihat tidak ada closing candle juga yang melebihi fair value gap-nya ya. Jadi wick-nya sih boleh do the damage ya, boleh nusuk-nusuk ke bawah, tapi kita lihat closing body-nya tuh respect sekali. Ya, dan kita ngelihat daily candle-nya ya, daily candle lagi. Di London kill zone, kita lihat bahwa setelah dia masuk atau akumulate di dalam fair value gap ini, kita mulai ngeliat ada displacement candle ya. Dan ini kan kita lihat ya, tadi kan purge and revert, sekarang continuation model. Jadi konsepnya sama aja. Kita ngelihat bahwa ASEAN high-nya di break dengan displacement candle, dan ketika ASEAN-nya di break, dia retest, dia mampu menemukan support ya di dalam fair value gap ini. Jadi ketika kita ngelihat bahwa fair value gap ini di respect ya, dan mampu bertahan di atas Asia Session High, ini adalah ciri-ciri yang sama yang teman-teman bisa gunakan juga bahwa dia memang masih ingin melakukan continuation ke atas ya gitu. Dan kita lihat bahwa di sini ada previous daily high sebagai draw on liquidity-nya. Nah, ini juga sama ya, London Session High-nya di break, lalu ketika dia retest walaupun dia nusuk-nusuk begini tapi ternyata dia mampu bertahan ya gitu. Jadi dia naik lagi. Ini kalau ke time frame lebih kecil ya, ini kita bisa nemuin entry, cuman saya nggak spesifik untuk entry karena udah banyak ya teman-teman, kayaknya udah terlalu banyak lah gitu ya, dari kemarin-kemarin video entry-nya juga udah banyak. Jadi ya Anda bisa ke apa namanya, Anda bisa ke video-video lain untuk cari entry ya. Dan kalau Anda ngelihat, tapi kan intinya Anda ngerti konsep besarnya. Jadi Anda ketika mau trading di kill zone tuh Anda ngerti bagaimana cara membaca biasnya. Apakah ini seek and destroy profile, apakah ini purge and revert profile, atau ini continuation profile. Jadi at least Anda udah bisa baca ya. Ketika Anda udah bisa baca biasnya dengan benar, Anda ngerti bagaimana algoritma bekerja dan membawa kemana draw on liquidity selanjutnya, entry kan jadi gampang ya. Anda tinggal pindah ke lower time frame, Anda bisa cari entry Anda masing-masing dengan style Anda masing-masing. Oke, jadi ini continuation model. Ini juga sama nih ya, continuation model. Ini Asianya ya, kita lihat di sini Asia, lalu Londonnya ngebreak. Nah, ini ya, ini itu jadi salah satu setup favorit saya gitu. Jadi gini teman-teman ya, kalau continuation model, sebenarnya nggak continuation model aja sih ya. Sebenarnya lebih bagus tuh ketika ini terjadi ya. Jadi di sini tuh ada konfirmasi. Jadi bayangin ya, Asianya consolidate di bawah previous daily high. Oke. Nah, jadi kan ini ada dua nih ya. Kita nggak pernah prediksi ya. Kita react aja ya. Kita bereaksi. Kita tidak pernah memprediksi. Kalau misalkan kita ngelihat bahwa ketika London dia naik ke atas, oke, sweep previous daily high dan ternyata candlenya sweep, kita tahu bahwa nanti selanjutnya dia reversal ke bawah. Oke, tapi kita lihat nih ya, si London itu ngelakuin manipulasi dengan melakukan dua hal. Yang pertama, dia ngebreak Asian Session High. Yang kedua, dia ngebreak previous daily high dengan displacement candle dan dia mampu menemukan support di atas ini. Ini kalau mereka yang cuma ngafal nih, ya, oh ini ada PDH nih, ini di break nih, nge-sell abis nih. Betul nggak? Jadi mereka nggak ngerti cara baca bias, mereka nggak ngerti cara baca konteksnya, ya. Tapi di sini kita tahu bahwa previous daily high-nya di break dan nggak cuma sekedar di break, oke? Karena kalau cuma sekedar, udah di break nih langsung limit gitu ya, itu bahaya juga. Kita mau ngelihat ya, apakah setelah dia ngebreak, dia mampu bertahan nggak di atas previous daily high dan di atas session high ini. Kita lihat week ini ketika nusuk ke bawah ya, dan dia mampu reject lagi closing candle seperti ini. Ini week ini nih, ini week jam 3 nih, silver bullet nih. Oke, jadi ketika dia masuk ya, dia nge-sweep sekali lagi dan dia mulai naik. Dan juga kita lihat ya, session ini kan London session high-nya. Ini begitu di break, displacement candle ini di break ya, dia retest lagi dan kemudian dia naik lagi sampai ke previous weekly high-nya. Jadi
kita tahu nih ya bahwa sebenarnya dari sini aja kalau teman-teman udah terbiasa, teman-teman tahu nih draw on liquidity yang dituju adalah previous weekly high-nya. Jadi karena kalau IBDA lagi bullish, order flow bullish, IBDA akan terus-menerus mengejar previous daily high dan previous weekly high. Tapi ketika order flow-nya lagi bearish, maka IBDA akan terus-menerus mengejar previous daily low dan previous weekly low-nya. Jadi dari sini kelihatan bahwa dia lagi accumulate under previous weekly high, ya, jadi besar kemungkinan kalau order flow-nya lagi bullish, maka previous weekly high ini akan yang akan menjadi draw on liquidity kita. Jadi kita bisa entry di sini, kita bisa entry di sini ya, ngambil scalping sedikit. Begitu nyampe previous weekly high-nya kita bisa exit. Dan kita lihat memang setelah dia nge-sweep previous weekly high-nya dia nge-break lagi ya. Dan London low-nya di break, oke. Dan kita lihat dia bertahan ya. Dia bertahan berada di bawah London high-nya ya di dalam fair value gap ini. Kemudian dia turun dan at the end dia ngambil ASEAN low-nya. Jadi itu ya untuk bisa mengenali profilnya. Apakah seek and destroy, apakah purge and revert, atau continuation model. Oke, nah ini satu contoh lagi. Ini sorry ini yang, ini kalau di time frame kecilnya nih. Jadi kalau kita mau entry, ya kalau kita mau entry di time frame kecilnya ini kan jadinya lebih jelas ya untuk melihat ya. Bagaimana lihat di sini ketika di break, oke, retest, oke, candle merah ini dia retest ke dalam ASEAN session high dan previous daily high-nya, dan ternyata dia nggak mampu nge-break ke bawah ya. Ketika di break, ya dia masuk retest ke dua liquidity penting ini dan dia reject lagi, maka ketika dia reject lagi kita tahu bahwa si bearish candle ini sekarang berfungsi sebagai order block ya. Jadi ketika dia masuk ke sini ya kita bisa yakin bahwa si bearish candle ini berfungsi sebagai order block, dan memang dia berfungsi sebagai order block, dia mampu menahan harga ke atas, dan ketika dia ngebreak lagi sekali lagi ya si London session high ini kita lihat di sini dia retest lagi ke bawah ya, ketiga bearish candle ini ketika di break ini juga berfungsi sebagai order block, dan kita bisa exit di previous weekly high. Jadi nyari beberapa pips ya, mungkin 20 sampai 30 pips ya, karena intraday trading ya itu cukup ya teman-teman, karena satu minggu frekuensi trading kita bisa lebih banyak ya dibanding kita main weekly one shot one kill, apalagi kita main swing trading. Oke, nah ini contoh untuk sorry teman-teman, ini contoh untuk sell-nya. Nah ini juga sebenarnya gold nih beberapa hari ini sering banget yang ngelakuin ini nih. Oke. Ya, kita lihat di sini Asia range-nya kecil sekali ya, dia bergerak dalam range yang sangat kecil. London-nya juga sangat kecil range-nya. Jadi kita tahu bahwa kalau Asianya kecil, range-nya kecil, maka daily range-nya nanti akan dihabisinnya di mana? Di New York Kill Zone ya. Dan kita lihat bahwa ketika Asia low-nya itu di break, lihat di sini retest, oke, lalu turun lagi. Oke, jadi pertanyaannya emang di sini ada apa gitu? Nggak ada apa-apa ya, kalau kita lihat nih berantakan banget ya. Di sini ada Asia Session Low, artinya ketika dia break and retest dan dia displace ke bawah, kita tahu bahwa ASEAN Low ini di respect ya. Maka kita tahu bahwa draw on liquidity yang dituju ya, ketika kita ngelihat begini paling mudah gimana cari draw on liquidity-nya ya. Kalau intraday trader cari aja previous daily high dan previous daily low-nya ya, dan dia langsung New York Kill Zone, dia turun ke bawah dan dia masuk ke dalam previous week daily low-nya. Nah, ini kalau kita ke time frame lebih kecilnya, kita lihat di sini previous ASEAN session low-nya di break, ya begitu di break, retest dan dia respect, displace, oke. Dan ini sama ya kayak tadi ya. Ini adalah fair value gap pertama yang terbentuk di dalam New York Kill Zone, dan cantik sekali ketika ini terbentuk dia masuk. Lihat wick-nya do the damage, tapi body candle-nya tidak mampu menembus fair value gap ini ya, dan wick-nya juga hanya sampai ke konsekuen encroachment-nya dan dia turun ke bawah. Ini dapat 3,58 R kalau kita pantau di previous daily low-nya. Jadi ini continuation model. Jadi semoga teman-teman dengan video kali ini bisa punya, tidak lagi terjebak ya di dalam kill zone untuk mengetahui bias apakah nanti London ini mau reversal atau mau continuation, atau ini adalah hari yang baik untuk kita trade atau kita better skip aja gitu ya. Semoga video ini bisa membantu. Dan ini satu quotes terakhir dari saya ya. Jadi trading itu bukan seperti perhitungan matematika sederhana seperti 1 tambah 1 sama dengan 2.
Karena banyak juga nih yang DM di Instagram ya. Sorry ya, saya nggak bisa terlalu banyak balesin. Apalagi kalau di hari itu banyak banget yang nge-DM ya teman-teman. Jadi aduh, kadang saya juga capek juga, hectic juga. Jadi sorry kalau misalnya ada yang ke-skip nggak kebales ya, karena ya ya manusiawi ya. Jadi lagi sibuk juga dengan aktivitas. Di hari itu banyak juga yang DM dan mayoritas tuh pertanyaannya sama dan mengulang-ulang gitu. Jadi kadang sorry kalau misal teman-teman saya ada ke-skip untuk nggak ngebales DM-DM kalian ya. Tapi saya baca sih, ya jadi walaupun saya nggak bales, tapi saya at least saya baca gitu. Dan saya ngerti gitu, kadang, Bang, kenapa kena stop loss tuh banyak banget. Teman-teman tuh banyak banget yang ngirim screenshot, Bang, ini udah ada market structure sih, udah ada sweep liquidity-nya, kenapa kena stop? Itu banyak banget itu yang ngirim begitu, nanya begitu, Bang, kenapa kena stop loss? Ya emangnya saya market maker apa? Emang saya yang bikin algoritma gitu ya. Dan saya selalu bilang bahwa trading itu jadilah seorang trader yang dengan mindset probabilitas. Yang namanya juga trading ya gitu. Ini kan bukan ilmu exact yang satu tambah satu sama dengan dua gitu. Sweep liquidity-nya udah terjadi, market structure shift-nya udah terjadi, apakah itu jaminan bahwa tidak akan kena stop loss? Ya enggak ya. Karena balik lagi, ini kan adalah the game of probability. Kita bekerja dengan probabilitas. Jadi jangan menganggap bahwa semua setup itu adalah seperti hitungan matematika exact, satu tambah satu hasilnya itu pasti dua. Kalau udah ada sub liquidity, udah ada market structure shift, udah pasti dia naik atau turun. Ya nggak begitu. Karena dalam trading itu satu tambah satu jarang sama dengan dua. Ini adalah permainan probabilitas, bukan permainan kepastian. Jadi milikilah mindset trading itu adalah dengan probability. Karena itu begitu teman-teman nonton video jangan langsung darah mendidih ya, langsung panas, langsung entry di market. Backtest dulu aja teman-teman, atau latihan dulu aja di demo sekian lama. Nikmati, pelajari profil karakternya, pelajari pairnya. Oke, lihat di jam berapa dia volatile, di jam berapa dia bergerak dengan trendingnya. Itu kan bisa jadi referensi kita untuk oh kalau pair ini tuh di jam segini dia bergerak trendingnya tuh di sini. Nah, ini kan jadi kalau kita entry di situ kan asik gitu ya. Oke, jadi di dalam trading jangan cari kepastian, apalagi kesempurnaan ya. Teman-teman, jangan jadi berhenti mencari kesempurnaan, berhenti mencari kepastian ya. Kita hanya bisa mencari peluang dengan probabilitas yang terbaik. Jadi ketika kita disiplin menunggu setup kita muncul, itu bukan berarti bahwa ketika setup muncul kita tidak akan terkena stop loss. Kita itu follow the rules bukan supaya nggak kena stop loss. Kita follow the rules karena kita hanya mau entry di setup yang terbaik ya. Kita udah yang terbaik pun udah betul-betul follow the rules, itu masih ada probabilitas kena stop loss. Apalagi kalau teman-teman nggak pakai entry-nya, nggak pakai rules ya, nggak pakai trading rules, main entry aja, lebih ancur lagi ya. Jadi mengikuti rules itu bukan untuk supaya tradingan kita nggak pernah kena stop loss, tapi kita follow the rules karena kita mau mendapatkan probabilitas terbaik ketika kita masuk atau entry dalam market. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi yang terakhir, sampai ketemu nanti di Zoom 16 November ya, kita akan bahas tentang MMXM Trader dan juga nanti ketemu lagi di minggu depan nih kalau nggak salah tanggal 23 November ya gitu. Dan saya undang ya dua special guest, ya gila special guest. Ya, tapi nanti di Zoom tanggal 23 ya, nanti tanggal 16 saya akan kabarin kepastiannya. Tapi nanti kalau teman-teman doakan aja. Jadi saya mau ngundang dua special guest, dua trader yang nanti akan sharing ya bagaimana perjalanan mereka menjadi seorang trader dan bagaimana mereka setup. Saya juga minta beliau-beliau ini untuk sharingin setup favorit mereka dan bagaimana hasil profit mereka di sepanjang ya kurang lebih Oktober dulu lah ya gitu. Jadi nanti asik nih. Ya karena bosen kayaknya ngomongnya sama saya mulu gitu ya. Sesekali sama orang lain lah gitu. Jadi biar teman-teman juga bisa lebih relate gitu. Dan ini juga latar belakangnya dari profesi yang berbeda, dari usia yang berbeda. Jadi kayaknya asik nih kalau disuruh sharing nih. Dan kebetulan mereka juga bersedia nih. Jadi teman-teman nanti kita
16 November kita ketemu dulu ya. Nanti doain aja semoga semuanya lancar, tidak ada halangan ya. Nanti kalau lancar 16 November kita Zoom, 23 November kita Zoom lagi. Oke, malam Minggu kita ngobrol nih sama para trader-trader ini. Oke, jadi sampai ketemu di live Zoom Traktir Kopi. Jadi thank you semua yang udah nonton dari awal sampai akhir, yang udah komen, yang udah like, yang udah share, yang udah kasih doa-doa terbaik. Thank you ya buat teman-teman ya. Saya doakan teman-teman juga semakin sukses ya, sehat-sehat selalu, dan biar semakin konsisten, semakin mandiri teman-teman. Jadi jangan lupa kalau teman-teman suka dengan videonya, kasih like ya, dan juga komen di bawah. Kira-kira abis ini mau tema apa lagi nih teman-teman ya? Masih berhubungan dengan time and price gitu ya. Dan silahkan komen sebanyak-banyaknya ya. Oke teman-teman, terima kasih. Thank you buat semuanya. See you at the top. Happy cuan dan bye-bye.